Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillahi amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, doa dan selawat serta keselamatan biar selalu kita curahkan kepada Rasulullah junjungan kita, Rasul pembimbing kita, Nabiullah Nabi Muhammad bin Abdillah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UKM Ruang Kreasi atau UKM Ladang Amal karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi sedikit ilmu. Dalam artian saya di sini bukan orang yang selalu bergerak di bidang agama, namun mencoba untuk menyampaikan beberapa pemahaman tentang bagaimana ilmu dalam agama itu sendiri. Jadi karena ilmu dalam agama Islam itu, menuntut ilmu dalam agama Islam sesuai dengan syariat agama itu bukan suatu pilihan. Ilmu dalam Islam itu kewajiban, tidak bisa kita pilih kita mau belajar ilmu ini. Ilmu agama itu beda rananya, jadi wajib kita pahami. Jadi mengawali pembahasan ilmu pada hari ini, saya sedikit ingin berbagi informasi bahwa asal dari ilmu itu berakar dari bahasa Arab, yakni ilm atau alim, ya. Saya mungkin bisa share untuk batasan dari pembahasan saya. Jadi kajian hari ini kita bahas tentang ilmu, ya. Jadi akarnya tadi ilm atau alim yang berarti mengetahui, ya. Jadi ilmu itu sendiri secara istilah diartikan sebagai sebuah atau sesuatu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Jadi ilmu itu didapatkan dari proses pembelajaran, termasuk dari membaca, memahami, atau menulis. Jadi di layar kita ini sudah ada gambaran apa itu ilmu yang akan dijelaskan menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ilmu menurut Imam Al-Ghazali adalah jalan menuju hakikat. Dengan kata lain, agar seseorang sampai kepada hakikat tersebut, haruslah ia tahu atau orang itu haruslah berilmu tentang hakikat itu. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian ilmu mengetahui sesuatu menurut apa adanya, dan ilmu itu adalah sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut para ulama, ya, jadi sangat kita butuhkan itu ilmu. Jadi ilmu agama itu sangat kita butuhkan lebih dari apapun, ya, dan kebutuhan kita terhadap ilmu agama lebih dibutuhkan daripada makanan saat kita lapar, minuman saat kita haus, tempat tidur saat kita lelah, dan apapun itu. Karena ilmu agama ini merupakan panduan hidup. Jadi panduan hidup, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang disenangi Allah, mana yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 18, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim.
Jadi Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi dalam ayat ini terdapat keterangan bahwa orang-orang yang berilmu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas keesahannya. Jadi di dalam surah Al-Imran ini ada keistimewaan yang diberikan orang-orang berilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa keistimewaan dari tiga aspek. Apa itu? Satu, menghususkan mereka sebagai saksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikut sertakan golongan lain. Jadi hanya dari orang-orang yang berilmu saja. Kemudian yang kedua itu orang-orang yang berilmu itu disejajarkan kesaksian mereka dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mensejajarkan kesaksian mereka dengan kesaksian para malaikat. Ya. Jadi maka dari itu ilmu sangat besar keberkahannya. Ya, begitu pula ketika kita tidak berilmu. Jadi patutlah kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang berilmu. Jadi semisal kita belum fasih dalam bacaan sholat kita, patutlah kita belajar pada orang-orang yang betul-betul dia fasih mengaji atau betul-betul dia telah mengkaji masalah sholat ya. Jadi saya di sini hanya sekedar mengingatkan, menyampaikan kepada kita sekalian karena walaupun bidang ilmu kami itu bukan di ilmu agama, namun mengetahui tentang ilmu agama itu hukumnya wajib seperti yang telah dijelaskan tadi. Ya, adapun jadi itu tadi betapa mulianya orang-orang yang berilmu. Adapun di dunia ini, secara pengkajian saya menyadari jadi bahwa ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan yang telah diuji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode yang sangat ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang baru teruji kebenarannya. Jadi itu kita kenal ilmu, kita kenal juga yang namanya pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan itu sedikit saya tambahkan bersifat subjektif atau bergantung pada siapa yang mengetahui hal tersebut. Jadi pengetahuan itu membuktikan sesuatu bergantung pada siapa yang membuktikannya. Jika orang yang membuktikannya itu adalah seorang pemuka agama, pengetahuan akan dibuktikan menurut agama yang dipercayainya. Jika misalnya dia adalah politikus misalnya, maka pengetahuan yang akan dibuktikan menurut pemikiran politik dan kepentingannya. Berbeda dengan ilmu yang selalu dibuktikan dengan metode ilmiah ya, yang sistematis. Nah, disinilah titik lebih yang diperoleh utamanya pada kita kalangan yang sedang berkuliah. Jadi beruntunglah kita orang-orang yang setelah kuliah, misalnya teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di AMIK Lama Petulan Sopteng itu jangan mengatakan bahwa saya kuliah ini untuk mencari kerja atau saya kuliah untuk bagaimana mendapatkan ijazah saja. Jadi berbeda, semisal diploma yang sarjana misalnya yang bekerja dengan orang yang tidak berpendidikan yang bekerja. Misalnya mereka pekerjaannya sama-sama misalnya pengusaha, itu
berbeda tingkat pengetahuannya mereka, karena memang orang yang berilmu itu diberikan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, dalam ilmu terdapat percobaan yang tersusun secara jelas dengan langkah-langkah dan rambu-rambu yang sudah jelas. Hal ini membuat ilmu bersifat objektif. Jadi tidak peduli siapa yang membuktikan ilmu tersebut. Yang akan dilihat hanyalah objek penelitiannya saja. Jadi tidak ada ilmu yang lebih mulia dibanding dengan ilmu agama. Dan teman-teman sekalian, ilmu agama ini wajib kita tuntut, kita pelajari, wajib kita kaji, wajib kita teliti, wajib kita amalkan, ya. Dan karena seperti yang saya katakan tadi, itu ilmu agama ini adalah bukan pilihan, bukan kita memilih. Kita mau belajar matematika, kita mau belajar komputer, kita mau belajar mikrokontroler, kita mau belajar bahasa pemrograman. Ini pilihan saja dunia. Ilmu agama ini dunia dan akhirat kita. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya mengaji yang benar, bagaimana menjalankan ibadah wajib, menjalankan sunnah, bagaimana berzakat, seperti apa itu haji, bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana meyakini malaikat-malaikat Allah, bagaimana mengenal para nabi dan rasul misalnya, bagaimana hari kiamat dan tanda-tandanya, takdir baik, takdir buruk, semua wajib kita pelajari. Nah, pada siapa kita akan belajar tentang ilmu agama? Jawabannya tentu saja kepada para alim ulama kita. Jadi kita wajib menghormati mereka. Kita harus meluangkan waktu kita belajar sampai guru kita mati. Jadi kita harus ambil ilmunya semua. Berikan penghormatan namun sebatas manusiawi. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori gulu, yang artinya melampaui batas, ya. Jadi gulum itu melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqulu bi dinikum, janganlah kamu sekalian, janganlah kalian melampaui batas dalam agamamu, ya. Seperti itu, artinya jangan kita berlebih-lebihan dalam memuji sesuatu, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakum wabdullah fi aldin fi inama al-akhlaq man kan qablakum abulu fi aldini, ya. Jadi jauhkanlah diri kalian dari gulu, berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya sikap gulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, ya. Jadi salah satu sebab yang membuat seseorang menjadi kufur adalah sikap gulu dalam beragama, baik kepada orang yang salih atau orang yang dianggap wali, maupun kita terkadang gulu terhadap kuburan, ya. Kuburan kuburan para wali misalnya, sehingga orang-orang itu kadang berdoa kepadanya, padahal perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Jadi syirik bukan secara personal, jadi syirik akbar, ya. Sedangkan itra artinya melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam memuji serta berbohong karena ingin gurunya terus yang dipuji, ingin ulamanya terus yang dipuji. Dan yang dimaksud dengan gulum adalah yang dimaksud dengan gulum dalam hak Nabi SAW adalah melampaui batas dalam menyanjung Nabi. Jadi Nabi saja itu melarang kita berlebih-lebihan dalam menyanjungnya, sehingga mengangkat di atas derajat yang seharusnya sebagai hamba dan rasul atau utusan Allah.
Subhanahu wa taala, menisbatkan kepadanya sebagian dari sifat-sifat ilahiyah. Jadi hal itu misalnya dengan memohon dan meminta pertolongan kepada Nabi, tawassul dengan beliau atau tawassul dengan kedudukan dan kehormatan beliau. Jadi atau kita terkadang bersumpah atas nama beliau sebagai bentuk ubudiyah kepada selain Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik, dan yang dimaksud itu dalam hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berlebih-lebihan dalam memujinya, padahal beliau telah melarang hal tersebut. Sesuai dengan sabdanya, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluhu, atau hamba Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, janganlah kalian memujiku secara batil, dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Jadi hal itu sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi sehingga mereka menganggapnya memiliki sifat ilahiyah. Mereka betul-betul melampaui batas. Mereka sampai menganggapnya sebagai anak Tuhan karena karenanya kata Nabi, sifatilah aku sebagaimana Rabbku memberi sifat kepadaku, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Abdullah wa Rasuluhu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang terlampir pada naskah di atas, saya bacakan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka disanjung melebihi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan ridai. Tetapi banyak manusia yang melanggar larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sehingga mereka berdoa kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, bersumpah dengan namanya, dan meminta kepadanya sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal itu sebagaimana yang mereka lakukan ketika peringatan Maulid, misalnya dalam kasidah atau di mana mereka tidak membedakan antara hak Allah Subhanahu Wa Taala dengan hak Rasulullah. Artinya Maulid itu Maulid yang dilebih-lebihkan, ya, tidak apa-apa. Ada ulama yang tidak melarang Maulid, ada juga yang melarang. Namun yang tidak boleh itu artinya ada yang pro, ada yang kontra, tapi selama itu baik, saya rasa tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika kita gulung atau berlebih-lebihan dalam upacara atau dalam melaksanakan maulidnya misalnya. Jadi seperti itu penjelasan saya. Yang saya bisa berikan informasi kepada teman-teman yang sekalian ini. Jadi inti dari pembahasan saya ini adalah ilmu itu adalah bertambahnya rasa takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu secara pribadi saya mengajak agar kita sekalian meningkatkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, utamanya di bulan Ramadan ini. Jadi sebagaimana telah dicontohkan oleh banyak para alim ulama, di mana salah satu ciri orang ikhlas menurut para ulama kita yaitu ketika melakukan sesuatu, ia khawatir jika perbuatannya tidak dilakukan dengan keikhlasan. Itu salah satu ciri orang-orang yang ikhlas. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu saja sedikit
Terus saya kutip tadi di Wikipedia itu ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Jadi sekian saya kembalikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke